Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara-saudariku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah pertolongan Tuhan terhadap seorang mahasiswa. Cerita ini dimulai ketika seorang mahasiswa, sebut saja namanya Joni, akan melakukan program kuliah kerja nyata atau KKN bersama kampusnya di salah satu kampung atau di salah satu tempat yang mana kampung tersebut cukup jauh dari daerah perkotaan dan penduduk di kampung tersebut masih sangat kuat berpegang pada adat istiadat mereka. Singkat cerita, Joni dan 20 orang rekan temannya didampingi oleh 2 orang dosen melakukan perjalanan dari kota menuju ke kampung tempat tujuan mereka untuk melaksanakan KKN. Perjalanan ditempuh dengan waktu yang cukup lama dan semuanya berjalan lancar hingga akhirnya mereka dapat tiba di kampung tempat tujuan mereka dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Selanjutnya setelah beristirahat, hari-hari selanjutnya mereka lalui dengan melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata, yaitu seperti mengambil data-data atau mengumpulkan data-data, kemudian bakti sosial, serta ramah tamah dengan warga masyarakat di kampung tersebut. Semua kegiatan berjalan lancar hingga tiba pada suatu hari di mana suatu peristiwa besar terjadi pada diri Joni. Malam itu Joni sedang tertidur pulas dan ia dibangunkan oleh salah seorang dosen yang hendak mengajak Joni pergi ke tepi pantai karena sang dosen ingin menaikkan kewajibannya alias buang hajat. Dengan sedikit ngantuk, Joni mengikuti sang dosen berjalan ke arah pantai. Suasana malam itu begitu sepi, membuat Joni sedikit ketakutan. Setibanya di tepi pantai, sang dosen lalu bergegas mencari tempat untuk melaksanakan niatnya. Lalu sang dosen pun pergi dan Joni sendirian di tepi pantai. Joni berdiri di bawah pohon yang sangat rimbun dan tiba-tiba Joni mendengar suara ranting pohon yang berguncang dengan sangat keras. Lalu suara burung sangat ramai bersaut-sautan. Mereka seakan ingin memberikan teror kepada Joni. Joni yang begitu ketakutan lalu segera berdoa. Ia berkata, "Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu ini." Setelah Joni berdoa, tiba-tiba suasana menjadi hening. Sayup-sayup Joni mendengar suatu suara yang berbisik padanya, "Jangan takut, kamu sudah aman sekarang." Setelah bisikan itu, Joni merasa tenang dan ia tidak merasa takut lagi. Lalu tiba-tiba dari kegelapan malam, sang dosen muncul dan mengajak Joni kembali ke tempat penginapan mereka. Demikian malam itu, Joni yang tadinya ketakutan
berhasil menjadi tenang karena berdoa dan menyebut nama Tuhan Yesus. Keesokan harinya, setelah selesai melaksanakan kegiatan-kegiatan KKN mereka, Joni dan kedua temannya, sebut saja Rudy dan Rio, bermain-main di tepi pantai. Mereka begitu kagum akan keindahan pantai yang seakan-akan hendak mengajak mereka untuk berenang di sana. Namun ada suatu keanehan yang terlintas di benak mereka, bahwa dari hari pertama mereka tiba di tempat itu, mereka tidak melihat seorang masyarakat pun berenang atau bermain di tepi pantai. Tetapi keindahan pantai itu membuat mereka melupakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan mengusik di hati mereka itu. Karena keinginan yang begitu kuat untuk berenang, maka mereka bertiga tanpa pikir panjang lalu berlarian ke arah laut dan berenang dengan begitu bersemangat. Mereka bertiga menaiki sebuah kayu yang kebetulan sedang hanyut. Joni di bagian depan, Rudy di bagian tengah, dan Rio di bagian belakang. Sekonyong-konyong muncullah ombak besar yang menghantam kayu yang mereka naiki. Mereka terhempas dengan jarak yang cukup jauh. Rudy dan Rio terhempas ke pinggiran pantai, sementara Joni terhempas ke arah tengah laut. Joni berusaha berenang sekuat tenaga, namun sepertinya kakinya seakan-akan ditarik untuk terbawa arus ke tengah laut. Joni terus berusaha, namun tubuhnya semakin lama semakin lemah. Dalam situasi yang seperti itu, Joni merasa mulai pasrah. Ia menatap ke pinggir pantai di mana teman-temannya yang telah datang ke pantai itu memandang dengan rasa khawatir. Joni pun akhirnya melambaikan tangan kepada mereka karena ia merasa bahwa ia tidak akan sanggup lagi berenang. Lalu datanglah ombak besar menggulung dan menutup tubuh Joni. Di dalam air, Joni merasa tubuhnya diputar balikan dan seperti ada tangan-tangan kuat yang menarik Joni agar terus mengikuti arus ke tengah laut. Di tengah rasa ketakutan akan maut yang semakin mendekat, Joni teringat akan satu nama yang begitu dahsyat, yaitu nama Tuhan Yesus. Seketika itu Joni mengucap dalam hatinya, "Ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong Joni. Joni akan tenggelam Tuhan, tolong Joni." Setelah beberapa detik, Joni merasakan bahwa seperti ada salah satu tangan yang menarik Joni untuk naik ke permukaan. Lalu tidak selang berapa lama, tubuh Joni naik ke permukaan. Ia dapat melihat bahwa jaraknya dengan Rudy dan Rio kini sangat dekat. Rio berteriak agar Joni tetap tenang karena ada dua ombak besar yang akan datang, dan Rio mengarahkan agar Joni berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti kedua ombak itu. Setelah itu datanglah dua ombak besar bersusulan menghantar tubuh Joni, dan dalam sekejap Joni telah berada di pinggir pantai. Kemudian Rio dan juga Rudy berlarian dan segera menarik tangan Joni dan membawanya ke pinggir pantai. Di pinggir pantai, Joni menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan sungguh luar biasa.
menolong Joni dari maut yang terasa begitu dekat. Tuhan telah menyelamatkan Joni. Banyak masyarakat dan teman-teman Joni yang berdatangan dan menyaksikan peristiwa itu. Mereka takjub bahwa Joni akhirnya bisa selamat dari situasi yang sangat berbahaya. Setelah peristiwa itu dan beberapa hari kemudian, Joni dan rombongannya akhirnya menyelesaikan program kegiatan kuliah kerja nyata di kampung itu, dan mereka pun akhirnya pulang ke kota. Bagi Joni, peristiwa penyelamatan Tuhan telah memberikan perubahan yang sangat besar bagi kehidupan imannya. Ia yang tadinya malas-malasan ke gereja, mulai rajin ke gereja. Ia mulai rajin membaca Alkitab, kemudian ia pun mulai meluangkan waktunya untuk setiap hari berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Ia percaya bahwa nama Tuhan Yesus yang dahsyat telah menyelamatkan hidupnya. Saudara dan saudariku, demikian cerita rohani ini sampai di sini. Satu hal yang dapat kita petik dari cerita ini adalah selalu andalkan nama Tuhan Yesus pada saat kita berada dalam situasi apapun. Demikian Tuhan memberkati. Mengakhiri cerita ini, saya mengajak saudara sekalian untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Datanglah ke dalam hatiku dan jadilah Tuhan dan Juru Selamatku untuk selama-lamanya. Amin.